Biasanya, ketika bicara soal asal-usul pemikiran ekonomi, ingatan orang langsung melompat ke Adam Smith, Karl Marx, atau mungkin Aristoteles itu pun kalau mereka menyimak pelajaran sejarah di sekolah. Tapi, ada sebuah kebenaran yang terkubur dalam sejarah abad pertengahan. Sebuah fakta yang jarang diajarkan dalam sejarah barat. Hampir 1000 tahun yang lalu, jauh sebelum kapitalisme atau bank sentral lahir, seorang cendekiawan muslim melontarkan peringatan yang hingga kini masih bergema di setiap krisis keuangan. Ia berkata, ketika uang kehilangan kompas moralnya, masyarakat akan membusuk dari dalam. Dan jika melihat dunia yang kita tinggali saat ini, sepertinya ia memahami kita jauh lebih baik daripada yang kita kira. Selamat datang di Kroni Kapital, tempat di mana uang, kekuasaan, dan sejarah bertabrakan. Dan ingat, tidak ada yang sesederhana kelihatannya. Untuk memahami Al-Ghazali, salah satu pemikir paling berpengaruh di masa keemasan Islam, Anda harus membayangkan sebuah dunia yang terasa familiar, namun sekaligus asing. Tahunnya sekitar 1100 Masehi. Eropa saat itu terpecah belah dan miskin, masih merangkak keluar dari reruntuhan abad pertengahan awal. Sementara itu, dunia Islam membentang luas dari Al-Andalus di Spanyol hingga ke Persia dan sekitarnya. Kota-kotanya makmur, padat, dan sangat maju. Baghdad, Damaskus, Kairo ini adalah pusat kekuatan finansial dan intelektual dunia. Jalur perdagangan berdenyut kencang dengan karavan yang membawa sutra rempi-rempa, tekstil, dan perak. Para cendekiawan berdebat soal filsafat, hukum, astronomi, dan kedokteran. Pasar-pasar sibuk, kekaisaran kaya raya, dan kekayaan mengubah tatanan masyarakat lebih cepat dari yang bisa dipahami siapapun. Di tengah dunia yang penuh dengan ledakan perdagangan dan ketimpangan yang kian melebar inilah, muncul seorang cendekiawan bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Ia adalah seorang filsuf, ahli hukum, teolog, sekaligus kritikus. Bayangkan sosok pemikir yang mampu menjabarkan tujuan jiwa dan tujuan sistem mata uang dalam satu tarikan napas tanpa berkedip. Lahir tahun 1058 di Persia, Al-Ghazali naik pangkat dengan cepat di dunia intelektual. Di usia pertengahan 30-an, ia sudah memegang salah satu posisi pengajar paling bergengsi di dunia Islam. Tapi yang membuatnya unik bukanlah prestisinya, melainkan ketidakmauannya menerima status quo. Ia melihat dunia di mana kekayaan bertambah, pasar meluas, namun ada sesuatu yang terasa salah. Sebuah masyarakat yang terobsesi dengan uang, tetapi hanyut menjauh dari makna. Sebuah ekonomi yang tampak makmur di luar, namun keropos di dalam. Anda tidak perlu berpikir keras untuk melihat kemiripannya dengan dunia modern. Al-Ghazali mulai mengajukan pertanyaan yang jarang berani ditanyakan orang. Apa yang terjadi ketika sebuah peradaban menjadi kaya lebih cepat daripada menjadi bijaksana? Dan untuk menjawabnya, ia mengalihkan fokusnya pada konsep uang itu sendiri. Inilah bagian yang paling mengejutkan banyak orang barat. Al-Ghazali bukan sekadar pemikir agama. Ia adalah salah satu filsuf paling awal yang menganalisis uang dalam kerangka moral dan sistemik. Jika Aristoteles melihat uang sebagai penemuan praktis dan ekonom modern menganalisisnya secara matematis, Al-Ghazali membedah dampak psikologis dan spiritual uang terhadap masyarakat. Ia meneliti bagaimana uang membentuk perilaku, insentif, kepercayaan, dan pada akhirnya nasib sebuah bangsa. Untuk memahami ide ekonominya, Anda harus paham dulu bagaimana ia melihat inti dari uang. Bagi Al-Ghazali, uang tidak diciptakan untuk disembah, ditimbun, atau dijadikan simbol status. Uang adalah alat, tidak lebih, sebuah fasilitator pertukaran. Ia mengibaratkan uang seperti cermin. Cermin tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri. Nilainya berasal dari apa yang ia pantulkan. Uang pun sama. Kekuatannya bukan terletak pada emas atau perak itu sendiri, melainkan pada kemampuannya membuat orang berdagang, membangun, dan bekerja sama. Ini adalah ide yang sering diklaim oleh ekonom modern sebagai milik mereka. Padahal, Al-Ghazali sudah menuliskannya di abad ke-11, saat orang Eropa masih memahami kekayaan hanya sebatas tanah atau harta rampasan perang. Dan dari fondasi ini, muncul salah satu wawasannya yang paling penting. Harta yang ditimbun adalah harta yang mati. Baginya, kekayaan yang terkunci rapat di dalam peti, tersembunyi di ruang gelap, atau terkubur di halaman, bukan hanya tidak berguna. Itu merusak secara sosial. Kekayaan yang diam tidak berputar. Ia tidak memberi makan pekerja, tidak membiayai perdagangan, dan tidak menghidupi keluarga. Ia mencekik kehidupan ekonomi. Al-Ghazali menggambarkannya seperti membekukan aliran darah masyarakat, yaitu sebuah kalimat yang sangat relevan jika dipakai dalam kritik modern tentang ketimpangan ekonomi. Namun, Al-Ghazali tidak sekadar mengeluh soal keserakahan. Argumennya bersifat sistemik. Ketika orang kaya menimbun uang, mereka menciptakan kelangkaan. Bukan karena sumber daya yang kurang, tapi karena sirkulasi yang tersumbat.
harga menjadi kacau, pasar rusak, rakyat menderita. Kritik ini membawanya ke gagasan besar berikutnya. Spekulasi menghancurkan kepercayaan. Al-Ghazali sama sekali tidak menoleransi pedagang yang memanipulasi harga, menciptakan kelangkaan palsu, atau mengeksploitasi krisis demi keuntungan. Ia melihat perilaku spekulatif bukan sebagai strategi cerdas, melainkan korupsi moral. Keuntungan tanpa kontribusi. Siapapun yang mengambil untung dari penderitaan orang lain, tulisnya, ia mengambil untung dari kerusakan. Dan kerusakan, dalam pandangannya, adalah sebuah wabah. Sekali ia mencengkeram, ia akan menyebar ke pasar, institusi, dan akhirnya seluruh tatanan masyarakat. Jika ini terdengar seperti komentar tentang gelembung keuangan modern, pinjaman predator, atau penimbunan saat krisis. Ya, memang benar, bedanya ini ditulis 900 tahun yang lalu. Tapi ingat, Al-Ghazali tidak anti-profit, ia tidak anti-bisnis, ia tidak menyerukan orang untuk hidup miskin di biara. Ia sangat percaya pada perdagangan. Ia percaya pasar adalah hal yang alami dan perlu. Ia percaya kekayaan bisa menjadi sesuatu yang bermakna, bahkan mulia. Target sasarannya yang sebenarnya adalah perdagangan yang tidak jujur, menipu, berbohong, memalsukan timbangan, menyembunyikan cacat produk, atau memanipulasi informasi. Ia percaya bahwa pasar hanya bisa berfungsi jika para pelakunya saling percaya. Dan begitu kepercayaan runtuh, ekonomi akan ikut runtuh tepat di belakangnya. Dalam hal ini, ia adalah salah satu pemikir paling awal yang mendeskripsikan apa yang kini disebut ekonomi modern sebagai biaya transaksi, asimetri informasi, dan moral hazardanya saja tanpa istilah-istilah rumit itu. Wawasan kunci lainnya adalah tentang nilai tenaga kerja. Ia berargumen bahwa bekerja adalah hal yang mulia, sementara kekayaan yang didapat tanpa usaha adalah bahaya spiritual. Baginya, uang yang didapat lewat keringat akan membangun karakter, sementara uang yang ditumpuk lewat manipulasi akan membusukkannya. Ini mungkin terdengar seperti ceramah moral, tapi logikanya sangat praktis. Masyarakat menjadi kuat ketika orang berkontribusi. Mereka menjadi lemah ketika orang saling mengeksploitasi. Namun, Al-Ghazali tidak berhenti pada individu. Ia juga melontarkan salah satu kritik paling awal terhadap intervensi negara dalam mata uang. Para penguasa abad pertengahan, seperti banyak pemimpin modern, seringkali melebur ulang koin emas atau perak dengan kualitas lebih rendah untuk menghemat anggaran secara efektif, memajaki rakyat lewat inflasi. Diam-diam, Al-Ghazali mengutuk praktik ini habis-habisan. Baginya, mendevaluasi mata uang adalah pencurian. Itu menggerus kepercayaan pasar. Itu menghukum orang miskin yang menerima koin bernilai rendah. Itu mengguncang sistem keuangan dari atas ke bawah. Ia percaya negara punya peran dalam menjaga pasar yang adil. Tapi peran itu terbatas. Pemimpin harus melindungi ekonomi, bukan memanipulasinya demi keuntungan jangka pendek. Ia memperingatkan bahwa penguasa yang tidak adil menghancurkan kemakmuran lebih cepat daripada musuh dari luar manapun. Dan sekali lagi, paralel dengan zaman modern ini tidak perlu dijelaskan lagi. Peringatan Al-Ghazali tentang penguasa tidak muncul dari teori abstrak, tapi dari pengamatannya terhadap perilaku nyata negara-negara saat itu. Di masa hidupnya, fragmentasi politik sedang meningkat. Dinasti-dinasti bertarung demi legitimasi. Gubernur lokal mendesak pendapatan lebih besar. Dan seperti biasa, ketika penguasa merasa cengkeraman mereka pada masyarakat mulai lepas, tempat pertama yang mereka peras adalah ekonomi. Ada yang menaikkan pajak ke level yang menyakitkan. Ada yang memanipulasi koin untuk mengakali anggaran. Ada yang menyita aset pedagang, sementara yang lain berutang secara membabi buta dan membiarkan generasi masa depan yang menanggung akibatnya. Tak satu pun dari taktik ini adalah hal baru. Dan di mata Al-Ghazali, tak satu pun yang menyelesaikan masalah utamanya. Ia percaya korupsi di tingkat atas memancar ke bawah seperti racun. Ketika penguasa mencurangi rakyatnya, pedagang merasa berhak mencurangi pelanggan mereka. Ketika institusi gagal bertindak dengan integritas, individu tidak lagi melihat alasan untuk bertindak dengan tanggung jawab. Seluruh tatanan ekonomi, dari perbendaharaan istana hingga pasar di sudut kota, menjadi reaksi berantai dari ketidakpercayaan. Kesimpulannya sangat tajam namun sederhana. Sebuah masyarakat bisa bertahan dari kemiskinan, tapi tidak bisa bertahan dari kerusakan moral. Keruntuhan ekonomi jarang disebabkan karena kehabisan uang atau sumber daya. Keruntuhan itu terjadi karena hancurnya kepercayaan. Lem tak terlihat yang menyatukan setiap transaksi, setiap kontrak, setiap mata uang, dan setiap institusi. Ketika kepercayaan itu terkikis, bahkan bangsa terkaya pun menjadi rapuh. Dari perspektif ini, idenya tentang mata uang menjadi sangat masuk akal. Bagi Al-Ghazali, stabilitas mata uang bergantung sepenuhnya pada kejujuran. Pengurangan kadar logam dalam koin bukan sekadar kebijakan yang buruk. Itu adalah penipuan.
Itu adalah pengkhianatan. Seorang penguasa yang mengutak-atik mata uang bukanlah orang cerdik. Ia sedang merampok rakyatnya sendiri dalam gerakan lambat slow motion. Apa yang tampak sebagai perubahan kecil pada kemurnian koin, bagi Al-Ghazali, adalah awal dari pembusukan finansial. Ia meramalkan bahwa jika negara terlalu sering memanipulasi mata uang, rakyat akhirnya akan kehilangan kepercayaan, membuang koin lokal, dan mulai menggunakan mata uang asing yang lebih kuat. 1000 tahun kemudian, dinamika ini terjadi di Republik Weimar Jerman, Zimbabwe, Venezuela, Argentina, dan setiap kasus modern di mana orang lari dari uang mereka sendiri karena tak lagi percaya pada janji di baliknya. Sementara itu, perdebatan inflasi dan kecemasan di abad ke-21 mencerminkan persis apa yang dipahami cendekiawan abad pertengahan ini, bahwa uang, pada akhirnya, hanyalah sebuah sistem kepercayaan. Dan begitu orang berhenti percaya, sistem itu berhenti berfungsi. Tapi pandangan Al-Ghazali tentang keuangan melampaui mata uang dan pajak. Ia memahami sesuatu yang lebih dalam tentang sifat manusia. Orang menimbun karena takut. Mereka berspekulasi karena serakah. Mereka curang ketika mereka pikir bisa lolos. Mereka memanipulasi uang karena uang memang mudah dimanipulasi. Mereka merasionalisasi keuntungan yang tidak etis karena orang lain melakukan hal yang sama. Dan ketika sebuah masyarakat mencapai titik di mana eksploitasi menjadi hal yang normal, keruntuhan sebenarnya sudah dimulai. Keyakinan ini memandu salah satu wawasannya yang paling kuat. Anda tidak bisa memperbaiki ekonomi tanpa memperbaiki insentif yang membentuk perilaku manusia. Hukum itu penting, pasar itu penting. Tapi di balik semua itu, ada manusia yang membuat pilihan berdasarkan emosi, ambisi, ketakutan dan hasrat, kecuali sistem masyarakat bisa menyelaraskan insentif itu ke arah perilaku yang produktif dan jujur. Ekonomi akan hanyut menuju korupsi, ketidakstabilan, dan kehancuran diri sendiri. Inilah mengapa Al-Ghazali menempatkan penekanan besar pada dimensi moral kekayaan. Baginya, kekayaan tanpa tanggung jawab bukan hanya berbahaya secara spiritual. Itu adalah ancaman bagi kebaikan bersama. Ia percaya kekayaan tidak secara inheren buruk. Kekayaan itu hanya cacat tanpa tujuan. Masyarakat tumbuh kuat ketika individu memberi kontribusi lebih banyak daripada yang mereka ambil. Ketika dorongan untuk menumpuk harta diimbangi dengan kewajiban untuk mengangkat sesama. Tapi ketika kekayaan terlepas dari tanggung jawab sosial, ketika pengejaran keuntungan mengabaikan kesejahteraan komunitas, sistem menjadi rapuh. Masyarakat yang egois pada akhirnya akan runtuh karena berat bebannya sendiri. Dan begitu runtuh, semua orang membayarnya termasuk orang kaya yang mengira mereka kebal. Peradaban bangkit ketika orang memahami keseimbangan. Mereka jatuh ketika keseimbangan itu patah. Dan itu membawa kita langsung ke dunia modern. Sebuah dunia di mana wawasan Al-Ghazali terasa bukan seperti filsafat abad pertengahan, melainkan seperti laporan diagnostik zaman kita saat ini. Kita hidup dalam ekonomi global, di mana uang bergerak lebih cepat daripada makna, di mana ketimpangan kekayaan mendekati level yang belum pernah terlihat dalam berabad-abad, di mana pasar sering memberi hadiah pada spekulasi daripada kontribusi, di mana kepercayaan pada institusi menurun dari tahun ke tahun, di mana inflasi diam-diam menggerus daya beli, dan di mana gelembung keuangan membesar, pecah, dan membesar lagi dengan keteraturan yang bisa diprediksi. Kemanapun Anda melihat, ada gema dari masalah yang sama yang digambarkan Al-Ghazali, kini terjadi dalam skala global. Kritiknya terhadap penimbunan mencerminkan perdebatan hari ini tentang miliarder, rekening luar negeri, dan konsentrasi kekayaan. Peringatannya tentang spekulasi menyerupai kekhawatiran atas krisis perumahan, volatilitas kripto, shadow banking, dan pasar predator. Kecamannya terhadap manipulasi mata uang menusuk tepat ke jantung perdebatan kebijakan moneter hari ini. Dan keyakinannya bahwa kepercayaan adalah fondasi kemakmuran, menjelaskan mengapa negara dengan institusi stabil, pengadilan jujur, regulasi yang dapat diprediksi, dan pemerintahan transparan menikmati mata uang yang lebih kuat dan ekonomi yang lebih tangguh. Yang mengejutkan pembaca modern adalah betapa sedikitnya dunia berubah. Teknologinya memang beda, pasarnya lebih cepat, skalanya global, bukan regional, tapi perilaku dasar manusianya tetap sama. Al-Ghazali mungkin akan melihat sistem kita saat ini utang yang tak terkendali, kegilaan spekulatif, ketimpangan yang melebar, kebuntuan politik, dan ketidakpercayaan institusional dan mengatakan persis apa yang dia tulis 1000 tahun lalu, di mana keadilan hilang, kemakmuran tidak bisa bertahan. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman. Ekonomi tidak runtuh karena angkanya tidak lagi cocok. Ekonomi runtuh karena orang-orang di dalam sistem berhenti mempercayai satu sama lain. Mereka runtuh karena insentif menghargai perilaku yang salah. Mereka runtuh karena institusi gagal menegakkan keadilan yang membuat pasar mungkin terjadi.
emosi manusia, ketakutan manusia, keserakahan manusia, jalan pintas manusia. Inilah bukan rumus ekonomi abstrak yang mendorong peradaban menuju krisis. Al-Ghazali tidak sedang mengkhotbahkan agama. Ia sedang mendeskripsikan realitas. Ia memahami sesuatu yang seringkali sulit diakui oleh para ekonom, bahwa uang bukanlah objek mekanis. Uang adalah ekosistem moral, dan ketika kerangka moral itu hancur, sistem keuangan akan menyusul tepat di belakangnya. Itulah mengapa ide Denia penting hari ini. Di era yang didefinisikan oleh rekor utang tertinggi, ekses spekulatif, ketidakpercayaan institusional, dan kecemasan finansial, pesan utamanya menjadi prinsip bertahan hidup. Jika uang terlepas dari moralitas, sistem pada akhirnya akan pecah. Memahami ide ini bukan sekadar pendidikan finansial, ini adalah perlindungan finansial. Karena sejarah memang tidak berulang. Tapi, jika Anda gagal memahaminya, ia akan tetap melindas Anda. Dan jika video ini memberi Anda perspektif baru, jangan lupa subscribe.